Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan berita Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Denny Indrayana yang diberikan pesan khusus oleh Menko Polhukam yakni Mahfud MD. Ex-Wamenkumham sekaligus pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mendapatkan pesan khusus dari Menko Polhukam Mahfud MD. Hal itu diungkapkan Denny dalam acara Gaspol yang tayang di YouTube Kompas.com pada Minggu 4 Juni 2023. Denny mengaku Mahfud MD memberikannya pesan agar membantu Anies Baswedan dalam berkontestasi di Pilpres 2024. Denny menyebutkan Mahfud MD beralasan agar demokrasi di Indonesia menjadi semakin lebih sehat. Mulanya Denny bercerita bahwa itu hal yang disampaikan saat terakhir bertemu di rumah dinas Mahfud. Denny mengaku tidak tahu apa yang melatar belakangi Mahfud menyatakan hal itu. Ia pun enggan menduga-duga apakah Mahfud memiliki maksud politis di balik pernyataan itu. Namun yang pasti Mahfud membahas hal itu sebagai perintah. Denny mengaku kerap meminta bertemu dengan Mahfud ketika pulang ke Jakarta. Sebelum bertemu ia memohon Mahfud melalui pesan singkat WhatsApp. Mahfud pun menyetujui permintaan bertemu itu. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini berani membeberkan cerita tersebut karena Mahfud sendiri sudah mempublikasi hal tersebut dalam beberapa kesempatan. Bahkan sekali lagi, Denny menyebut Mahfud memerintahkan untuk membantu Anies Baswedan agar dapat ikut serta dalam Pilpres 2024. Perlombaan dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada, kalau pemerintah tidak menjegal. Misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket gitu, tidak dijegal oleh
internalnya sendiri. Kalau pemerintah enggak, persilahkan gitu. Kita lindungi hak-haknya. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar, dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Koalisi perubahan tetap solid dan kami tetap fokus kepada agenda-agenda dasar, membereskan soal kemiskinan, membereskan soal ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat. Kami terus fokus di tema-tema ini, dan kami yakin pemilu besok, pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, dan kontestasi program. Jadi kami semua setelah berdiskusi, kami berharap, kami optimis, dan soliditas ini akan terus kita jaga untuk perjalanan ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, saya barangkali mengajak kepada seluruh kader partai, kader para relawan untuk mari kita kerja terus, mari kita tingkatkan semangat, yakin bahwa ikhtiar kita untuk kebaikan masyarakat, untuk Indonesia lebih baik ini akan dibukakan jalan-jalan menuju keberhasilan.